Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan video ini dengan sebaik mungkin tanpa adanya sebuah kendala apapun. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu AA Syafa'ah Magister Agama. Kami dari kelompok 2 kelas SKI 3A yang beranggotakan yang pertama ada Deli Gita dengan nomor induk mahasiswa 1908-30104, yang kedua ada Miko Wijanarko dengan nomor induk mahasiswa 1908-30105, dan saya sendiri Muhammad Farizan Saputra dengan nomor induk mahasiswa 1908-30106. Di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan atau memaparkan sedikit informasi tentang Kesultanan Banjar, di mana penjelasan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, penjelasan kedua akan dibawakan oleh saudara Deli, dan pembahasan ketiga atau terakhir akan dibawakan oleh saudara Miko, dan penutupan akan ditutup oleh saya sendiri. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan materinya. Sejarah singkat dari Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar didirikan pada tahun 1526 yang ditandai dengan Pangeran Samudra berhasil mengalahkan Maharaja Pangeran Tumenggung pada tahun tersebut. Dan pada tanggal 24 September 1526, Pangeran Samudra resmi diangkat raja atau sultan dengan gelar Sultan Suryanullah atau Suryansyah, sekaligus juga menjadikan tempat Banjarmasin sebagai ibu kota dari Kesultanan Banjar dan dijadikan juga sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Borneo. Kesultanan ini hancur ditandai dengan kematian atau wafatnya Sultan Muhammad Seman pada tahun 1905, dan pada tahun tersebut juga pemerintahan Belanda menghapus status Kesultanan Banjar. Berikutnya adalah beberapa sebutan-sebutan selama masa Kesultanan Banjar. Yang pertama ada raja. Raja bergelar Sultan, Panembahan, Ratu, atau Susuhunan. Yang kedua ada putra mahkota, bergelar Ratu Anum, Pangeran Ratu, atau Sultan Muda. Yang ketiga ada Perdana Menteri, biasa disebut dengan Perdana Menteri, Mangkubumi, atau Wazir. Nah, yang berikutnya ada Mangkubumi, yakni Mantri Panganan, Mantri Pangiwa, Mantri Bumi, dan 40 orang Mantri Sikap. Setiap Mantri Sikap memiliki 40 orang pengawal. Yang berikutnya ada Lalawangan, yakni Kepala Distrik. Kedudukannya sama seperti pada masa Hindia Belanda. Yang berikutnya ada Sarawasa, Sarabumi, dan Sarabraja, yakni Kepala Urusan Keraton. Yang berikutnya ada Mandung dan Raksayuda, yaitu Kepala Balai Longsari dan Bangsal dan Menteng. Yang berikutnya ada Mamagarsari, yaitu Pengapit Raja duduk di Situluhur. Berikutnya ada Parimala, yakni Kepala Urusan Dagang dan Pekan, dibantu oleh Singataka dan Singapati. Yang berikutnya ada Sarageni dan Saradipa, yaitu kuasa dalam urusan senjata, tombak atau ganjur. Yang berikutnya ada Puspawana, yaitu kuasa dalam urusan tanaman, hutan, perikanan, ternak, dan berburu. Yang berikutnya ada Pamarakan dan Rasa Jiwa, yaitu pengurus umum tentang keperluan pedalaman atau istana. Yang berikutnya ada Kadang Aji, yaitu Ketua Balai Petani dan Perumahan. Yang berikutnya ada Wargasari, yakni pengurus besar
tentang persediaan bahan makanan dan lubung padi, kesejahteraan. Yang terakhir ada Anggar Marta, yaitu juru bandar atau kepala urusan pelabuhan. Nama saya Deli Gita dengan NIM 19083010004. Lanjut materi dari pemateri yang sebelumnya. Ada Astaprana yang artinya juru tabu-tabuhan, kesenian, dan kesusastraan. Lalu ada kaum mangkumbara yang artinya kepala urusan upacara. Ada juga Wiramartas yang artinya mantri dagang atau yang berkuasa mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri dengan persetujuan sultan. Ada juga Bujangga yang artinya kepala urusan bangunan rumah, agama, dan rumah ibadah. Dan yang terakhir ada Singgabana yang artinya kepala ketentraman umum. Ada juga sultan-sultan yang pernah menjabat di Kesultanan Banjar. Sultan yang pertama adalah Sultan Suryanullah yang menjabat pada tahun 1526 sampai tahun 1546. Sultan yang kedua ada Sultan Rahmatullah yang menjabat pada tahun 1546 sampai 1570. Yang ketiga ada Sultan Hidayatullah yang menjabat pada tahun 1570 sampai 1595. Yang keempat ada Sultan Musta'in Billah yang menjabat pada tahun 1595 sampai pada tahun 1641. Yang kelima ada Sultan Inayatullah yang menjabat pada tahun 1641 sampai 1546. Lalu yang keenam ada Sultan Saidullah yang menjabat pada tahun 1646 sampai 1660. Lalu yang ketujuh ada Sultan Riayatullah yang menjabat pada tahun 1660 sampai 1663. Lalu yang kedelapan ada Sultan Amarullah Bagus Kasuma yang menjabat pada tahun 1663 sampai 1679. Lalu yang kesembilan ada Sultan Agung atau Pangeran Suryanata yang menjabat pada tahun 1663 sampai 1679. Yang ke-10 ada Sultan Tahmidullah I yang menjabat pada tahun 1700 sampai 1717. Lalu yang ke-11 digantikan dengan Panembahan Kasumadilaga yang menjabat pada tahun 1717 sampai 1730. Lalu yang ke-12 digantikan dengan Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning yang menjabat pada tahun 1730 sampai 1734. Lalu yang ke-13 ada Sultan Tajmidullah I yang menjabat pada tahun 1734 sampai 1759. Lalu yang ke-14 digantikan dengan Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah yang menjabat pada tahun 1759 sampai 1761. Lalu yang ke-15 digantikan dengan Sultan Tahmidullah II yang menjabat pada tahun 1760 sampai 1801. Lalu Sultan Tahmidullah II ini digantikan dengan Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah yang menjabat pada tahun 1801 sampai 1825. Lalu yang ke-17 ada Sultan Adam yang menjabat pada tahun 1825 sampai 1857. Lalu Sultan Adam ini digantikan dengan Sultan Tamjidullah II yang menjabat pada tahun 1857 sampai 1859. Lalu yang ke-19 digantikan Sultan Tajmidullah II ini digantikan oleh Pangeran Antasari yang menjabat pada tahun 1859 sampai dengan 1862. Lalu yang ke-20 digantikan dengan Sultan Muhammad Seman yang menjabat pada tahun 1862 sampai 1905 sampai pada sultan yang terakhir yaitu Sultan Khairul Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mika Bujanarko. NIM saya 1908301005. Kondisi politik masa Kesultanan Banjar. Kehidupan politik Kerajaan Banjar. Sistem politik elit birokrasi sudah ditetapkan Kerajaan Banjar ini, di mana setiap daerah kekuasaan sudah memiliki pemimpin tersendiri. Ada adipati mau provinsi
lawangan atau ruler, dan juga pembakal yang memimpin desa. Kondisi ekonomi masa kesulitan Banjar. Berdagang adalah aktivitas yang paling banyak digeluti masyarakat Banjar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, didukung oleh letak geografis yang sangat tinggi. Sejak abad 12, perdagangan Banjar beromset sangat tinggi. Adalah komoditas ekspor. Banjar pun berhasil menggait konsumen dari Tiongkok. Permintaan melesat tinggi sehingga perkebunan dapat semakin berkembang. Raja sempat mendukung dan bahkan memfasilitasi dengan memberikan tempat dermaga perdagangan di Pulau Jawa. Devisa negara pun semakin meningkat dengan ditariknya pajak dari masyarakat, di mana pajak itu adalah pajak yang harus dibayar rakyat karena menggarap tanah sultan dan berkebun lada. Kondisi kehidupan sosial dan budaya pada Kesultanan Banjar. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas ada golongan penguasa dan merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, keluarga, dan raja. Lapisan tengah diisi oleh pemuka agama yang mengurusi masalah hukum agama dalam kerajaan. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya. Orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara atau suku Nganjuk, kelompok Banjar Batang Banyu suku Maanyan, dan kelompok Banjar Hulu suku Bukit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau ketidaklengkapan sumber referensi yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.